Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel aku ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Oke, aku mau share lagi aktivitas aku ya. Seperti biasa, aktivitas seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak tanpa ART di rumah. Dan pastinya aktivitas aku itu selalu di pagi hari ya teman-teman. Nah ini tuh kira-kira sekitar jam 5 pagi, tapi aku udah selesai sholat, udah selesai mandi juga. Karena hari ini Mbak Kayla berangkat ke sekolah biar nanti tuh tidak terlalu gugup gitu ya teman-teman. Jadi tips dari aku kalau misalnya ingin bikin video di pagi hari dan pas anak tuh sekolah gitu, pastikan mandi dulu ya sebelum subuh biar lebih semangat, lebih seger dan bisa dibagi waktunya gitu ya. Karena Mbak Kayla itu berangkat sekolah kan jam 7 pagi ya. Alhamdulillah pekerjaan semua selesai, rumah beres, masak pun udah jadi gitu. Biar nanti ketika Mbak Kayla pulang sekolah tuh tinggal rebahan atau tinggal istirahat gitu teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Soalnya Mbak Kayla ini sekolah masih aku tungguin ya, dan sekolahnya tuh dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Oke, lanjut aja ke videonya di sini. Nah, ini pokoknya kalau habis sholat subuh tuh langsung ngantor ke dapur ya teman-teman. Ini sebelum masak aku mau beresin piring-piring yang udah kering ke dalam lemari. Nah, ini aku juga taruh blender dan alat-alat elektronik aku di lerbek situ ya teman-teman. Ini aku tuh punya rumah yang lumayan besar, tapi untuk apa sih namanya, ukuran dapur, ukuran kamar tuh kayak kurang ideal gitu ya. Jadi ruang tengah atau ruang keluarga aku tuh kebesaran, tapi untuk seperti dapur sama kamar tuh malah kekecilan menurut aku gitu ya. Kenapa ngerasainnya tuh baru setelah rumah udah jadi gitu ya teman-teman. Jadi ngerasanya kok ini dapur kayak sempit banget, kamar juga kayaknya kurang gede gitu ya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Mungkin suatu saat kalau ada rezeki lebih mau renovasi rumah biar lebih ideal gitu kelihatannya. Amin ya, semoga bisa. Nah, ini aku mau pakai celemek dulu karena aku tuh kan udah rapi ya, udah bersih gitu, takutnya nanti bajunya kena minyak. Jadi ya udah aku pakai celemek aja. Dan hari ini aku mau masak yang simpel-simpel seperti biasa. Ini aku mau panasin minyak dulu karena aku mau goreng ayam. Ini kemarin udah aku ungkep ayam itu loh teman-teman, ayam serundeng gitu. Terus untuk sayurnya ini aku mau tumis kacang panjang aja. Nah, kalau teman-teman semua hari ini masak apa nih? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah, itu tadi ada Mbak Kayla juga yang lagi nangkring di motor ya. Jadi tadi suami aku tuh udah ngeluarin kedua motor ke teras gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi untuk pagi harinya aku tuh tidak diawali dengan itu lagi ya, apa namanya, mengeluarkan motor dulu gitu ya. Karena dulu waktu aku masih punya motor satu tuh setiap pagi habis subuh tuh pasti selalu aku yang ngeluarin motornya. Tapi sekarang aku minta tolong ke suami biar suami aja yang ngurus atau yang ngeluarin motornya gitu teman-teman. Oke, ini aku udah selesai motong-motong kacang panjangnya. Jadi aku pakai satu ikat itu ya, satu ikat aku mau masak semuanya. Karena aku doyan, anak-anak juga doyan, dan alhamdulillah sekarang anak-anak tuh bisa atau mau makan pedas gitu loh. Jadi untuk tumisan kacang panjang ini nanti aku mau pakein cabai keriting merah itu, tapi cuma 3 biji atau 4 biji gitu, nggak terlalu pedes banget ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini untuk ayamnya lagi aku balik-balik, dan seperti biasa kalau misalnya aku lagi goreng yang amis-amis tuh selalu aku tutupin gitu ya, karena takut takut apinya kemana-mana. Walaupun udah aku kasih tepung gitu ya, tapi ya udahlah buat jaga-jaga, jadi selalu aku tutup. Oke, ini aku mau tumis, mau aku iris dulu untuk bawang merah sama bawang putihnya.
Ya beginilah rutinitas aku setiap pagi, masak yang simpel-simpel aja ya teman-teman, nggak yang ribet-ribet gimana gitu. Kecuali kalau misalnya lagi weekend pengen masak yang ribet-ribet dan suami di rumah gitu, minta tolong ke suami gitu ya. Tapi untuk keseharian aku ya paling tumis-tumisan, goreng-gorengan yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Nah ini video aku juga tentang keseharian aku gitu ya, bukan tutorial memasak. Oke, lanjut ke videonya di sini. Nih alhamdulillah untuk ayamnya udah mateng. Jadi kalau misalnya aku goreng ayam yang udah diungkep tuh tidak terlalu lama atau nggak sampai yang ayamnya sampai coklat gitu ya. Cukup coklatnya tuh sedikit gitu ya, nggak sampai coklat penuh untuk ayamnya. Soalnya suami aku tuh nggak suka kalau ayamnya tuh nggak empuk. Kalau misalnya digoreng lama-lama dan sampai coklat semuanya tuh pasti alat gitu ya dagingnya teman-teman. Nah ini tuh serundingnya juga tadi enak banget. Alhamdulillah aku tuh jadi baru pertama kali bikin ayam serunding gitu loh. Norak banget ya, baru kali ini aku bikin kayak gitu kan teman-teman. Oke, ini untuk tumis kacang panjangnya juga seperti biasa ya. Untuk seasoningnya ada saus tiram, ada garam, gula, ada lada sedikit, sama dikasih penyedap atau kaldu jamur. Udah kayak gini aja masakan aku nih teman-teman. Oh ya, aku sampai lupa nggak nanyain kabar teman-teman semua hari ini. Lagi ngapain nih mama-mama di rumah? Apakah sudah selesai beberes rumahnya? Untuk yang sudah selesai beberesnya, yuk nonton video aku full durasi ya dari awal sampai akhir, biar penambah semangat gitu ya. Semoga video aku ini pokoknya bisa menemani waktu istirahat teman-teman semua. Yang nonton sambil beraktivitas juga semangat ya. Oke, ini untuk masakan aku udah jadi. Untuk ayamnya juga udah aku pindah ke wadah saji. Terus ini untuk kacangnya juga langsung aku pindahin aja ke mangkok kayak gini. Ini tuh sampai penuh banget mangkoknya. Masya Allah, ini sih sampai malam pun kayaknya masih deh ya. Cukup buat makan malam juga. Oke, lanjut di sini aku mau bikin sambal. Ini aku mau bikin sambal mentah. Ini aku pakai cabai rawit setan sama 1 butir bawang putih. Ini aku gerus gini. Terus untuk seasoningnya aku cuma pakai garam sedikit sama micin sedikit juga ya. Terus biar nanti lebih endulita, ini aku mau tambahin minyak yang panas ya, bekas tadi aku goreng ayam. Nah ini minyaknya juga jangan terlalu banyak ya, pokoknya sampai menutupi sambalnya gitu loh. Ya pokoknya sampai basah sambalnya, tapi tidak terlalu basah gitulah ya istilahnya. Ini kayak gini aja tuh udah pedes banget dan bikin nafsu makan tuh nambah-nambah ya teman-teman. Dan ini untuk terakhir buat anak-anak, katanya tadi minta telur dadar, ya udah ini aku mau dadarin telur dulu. Ini aku pakai 2 butir telur ayam. Terus untuk seasoningnya aku pakai garam sama kaldu jamur sedikit. Pokoknya kalau tentang telur ayam tuh kayaknya nggak ada bosan-bosannya untuk anak-anak ya teman-teman. Ada yang gitu juga nggak sih, anaknya selalu makan telur di setiap harinya. Jadi setiap minggu tuh harus restock telur ayam ya teman-teman. Dan alhamdulillah tuh sekarang untuk harga telur ayam tuh di tempat aku 25.000 per kilo nih teman-teman. Nggak kayak dulu ya sampai 33, 32 gitu ya. Alhamdulillah untuk harga ayam juga sekarang udah normal lagi. Oke, ini mau aku dadar. Terus ini ternyata tuh pas aku balik jadi kayak nekuk gitu loh, padahal nggak ada niatan buat ditekuk. Tapi ya udahlah, ini jadi aku potong juga 2 kayak gini teman-teman. Padahal niatnya tuh mau dibikin bulat aja gitu ya, tapi ternyata tadi pas mau aku balik telurnya nekuk gitu. Jadi ya udah aku potong jadi 2 kayak gini aja. Untuk anak-anak juga lagi santai-santai tuh di depan TV sama abinya. Jadi nanti aku minta tolong ke abinya buat mandiin mereka. Jadi nanti aku bisa lanjut beraktivitas gitu ya. Masya Allah. Dan ini dia masakan aku pagi ini teman-teman. Alhamdulillah. Pokoknya apapun masakannya itu harus selalu disyukuri ya. Masya Allah, tabarakallah.
Oke, alhamdulillah udah beres semuanya. Tadi untuk kompor juga udah aku lap-lapin, tapi memang gak aku video ini ya tadi. Ini lanjut aku mau cuci piring dulu. Pokoknya untuk cuci piring emang gak bisa di skip ya dari aktivitas di dapur. Apalagi setelah masak gitu ya, pasti perabotan tuh banyak yang kotor. Jadi tanpa berlama-lama lagi aku mau cuci piring, dan seperti biasa untuk videonya aku percepat aja ya teman-teman, biar teman-teman tuh juga lihatnya semangat gitu ya. Alhamdulillah aktivitas aku di dapur sudah selesai. Nah ini tuh Dek Davi udah dimandiin, tapi untuk Mbak Kayla tuh katanya nanti. Jadi ya udahlah ya. Nah ini ketika aku mau jemur baju, ternyata Mbak Kayla udah mau mandi sama abinya. Nah ini Kayla lagi dimandiin sama abinya. Padahal Kayla tuh umurnya udah 4 tahun gitu ya, tapi dia maunya mandinya sama abinya. Jadi ya udahlah ya. Sebenarnya sih udah dianjurkan kalau misalnya anak perempuan tuh ya mandinya sama ibunya gitu ya. Tapi ya gimana, anaknya tuh maunya mandinya sama abinya. Jadi ya udahlah ya. Mungkin nanti pelan-pelan dibujuk gitu harus mandi sama ibunya gitu ya. Dikasih pemahaman kalau abinya tuh laki-laki gitu, terus dewasa gitu ya. Ada yang sama gak sih kalau anak perempuan yang seusianya Kayla gini dan mandinya itu masih sama ayahnya? Boleh dong tulis di kolom komentar ya. Oke, lanjut ke videonya. Ini aku mau jemur baju ya, karena setiap hari tuh aku mencuci. Nah ini udah selesai. Lanjut aku mau suapin anak-anak. Ini untuk Kayla juga udah rapi ya, jadi tinggal disuapin, nanti baru berangkat ke sekolah. Sebenarnya anak-anak tuh udah bisa makan sendiri gitu ya, tapi karena ini tuh udah terburu-buru gitu ya, udah jam 7 kurang. Jadi daripada mereka tuh makannya lama gitu ya, ya udahlah aku suapin. Tapi biasanya kalau makan siang atau makan malam tuh mereka pada bisa makan sendiri gitu teman-teman. Alhamdulillah. Oke, ini video terakhir aku. Jadi aku mau nganter Mbak Kayla, sekalian aku nungguin sih ya. Ini untuk suami aku tuh udah berangkat kerja, jadi rumahnya tuh kosong atau sepi. Ini sebelum berangkat ke sekolah, untuk pintu, untuk jendela tuh aku tutup gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, di jalanan depan itu tuh udah rame banget kalau pagi-pagi gitu ya. Oke, segini dulu ya video yang bisa aku share. Semoga bermanfaat, semoga menghibur. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.